Kenapa sih kita nggak boleh takut saat gagal bayar di aplikasi Shopee ya, baik itu Shopee PayLater atau S-Pinjam, dan apakah ketika kita gagal bayar di tempat ini maka galbay kita itu aman? Jawabannya simple ya teman-teman ya, hampir semua gagal bayar pinjol itu aman. Memang ada resikonya, memang ada sanksinya, tapi itu semua sudah tertulis dan tidak akan melebihi sanksi-sanksi tersebut. Ya, maksudnya bagaimana dan sanksinya apa? Yang pertama dari OJK sebenarnya sanksinya ya udah jelas, slik OJK ada aja udah cukup. Bunga dan denda itu adalah sanksi, dan bahkan dari sisi OJK pun ini sudah memberikan aturan bahwa utang atau pinjaman online ini, bunga dan dendanya tidak boleh melebihi 100% dari hutang pokoknya. Artinya utang kalian tidak akan menumpuk dan tidak akan, apa ya istilahnya, berkali-kali lipat gitu ya, maksimal paling 2 kali lipat aja. Tapi itu pun kalau dalam kurun waktu yang lama. Nah, mengingat Shopee ini masih dinaungi atau diawasi oleh OJK, tentu saja mereka juga tidak bisa bertindak yang gimana-gimana. Tentu saja mereka terkungkung dan terpaut dalam sebuah aturan yang memang mereka itu nggak bisa langgar gitu loh. Jadi teman-teman tidak perlu takut, dan begitu pun di Shopee ya. Shopee PayLater atau S-Pinjam itu jangan selalu diibaratkan dan diilustrasikan sama dengan Shopee yang toko online-nya. Karena itu udah beda perusahaan, beda izin, dan tentunya regulasinya pun juga berbeda. Badan usahanya, izin usahanya, itu juga berbeda. Cuman memang kelihatannya ada di satu aplikasi aja. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, semenakutkan apa sih? Atau harus bagaimana sih kita untuk menanggapi gagal bayar dan telat bayar di SPayLater dan S-Pinjam? Terus terang, untuk masalah yang harus kalian hadapi adalah masalah mental dulu sih. Karena dengan kalian takut, dengan kalian cemas, dengan teman-teman gelisah, teman-teman ini akan dengan mudah untuk dihasut, atau mungkin bukan dihasut ya bahasanya, untuk dipengaruhi dan untuk dibikin kalau kalian itu berpikiran gagal bayar di aplikasi Shopee ini adalah sangat-sangat berbahaya dan sangat-sangat memberikan dampak yang sangat-sangat negatif. Nah, padahal mah enggak ya. Yang galbay Shopee itu banyak. Di sini memang ada, tapi sebagian besar masih di area Jabodetabek saja. Buat yang di kota-kota lain bisa tenang, tapi buat yang di Jabodetabek juga banyak kok, meskipun di Jabodetabek juga, tapi sampai sekarang masih belum ada DC lapangan yang datang, itu juga banyak. Jadi teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu cemas sih ya. Masalah gagal bayar, telat bayar ini insya Allah akan aman-aman aja. Kalau misalnya kalian kepikiran di jalur hukum gimana, nanti akan ditangkap polisi dan lain sebagainya, jawabannya enggak. Insya Allah aman. Yang paling penting adalah kalian tidak pernah memalsukan dokumen negara apapun, seperti contohnya KTP, NPWP, dan lain sebagainya. Insya Allah tidak akan ada unsur pidana yang akan menjerat kalian. Bagaimana dengan perdata? Jawabannya kalau perdata teman-teman akan digugat secara digugat di pengadilan negeri, itu bisa. Tapi faktanya yang dilakukan seperti itu kan nggak ada. Memang mereka bisa, tapi mereka tidak melakukannya. Apakah mereka nggak tahu? Ya mereka pasti tahu. Tapi karena mereka tahu itulah, mereka jadi berpikir-pikir ulang mau melaporkan nasabah ke pengadilan, atau karena kan prosesnya panjang, prosesnya ribet, dan saat itu juga ya ada kemungkinan si pinjol ini kalah karena kehilangan bunga dan denda gitu loh. Ya bisa jadi kan saya sanggup tapi tidak sanggup bayar bunga dan dendanya. Saya akan sanggup cicil beberapa bulan. Nah itu kan sudah menjadi sesuatu pertimbangan oleh pengadilan juga untuk mengabulkan permohonan itu. Dan si pinjolnya udah keluar duit banyak buat admin dan lain sebagainya. Tapi justru malah rugi dengan sendirinya. Ya, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Tetap semangat buat teman-teman yang gagal bayar atau telat bayar di Shopee. Gak usah takut, insya Allah kedepannya masih akan aman-aman aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.